Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita mulai daurah akhir zaman. Dan pada pertemuan pertama ini tema yang kita angkat seperti terlihat di layar adalah mewaspadai tanda-tanda besar kiamat atau asyra ayat. Asyra artinya 10, ayat artinya tanda-tanda ya. Dan lebih khusus lagi yang dimaksud adalah tanda-tanda kiamat, yaitu tanda-tanda besar ya. Karena seperti yang kita ketahui, para ulama kita telah membagi asyratus sa'ah atau tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat ke dalam dua kelompok, dua kategori. Ada yang disebut dengan alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut dengan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya hanya 10, datang belakangan ketika kiamat sudah dekat akan terjadi. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, tanda-tanda kecil ini diawali dengan sebuah peristiwa tertentu ya. Siapa yang tahu? Tanda kecil kiamat yang paling awal itu apa? Hah? Kematian siapa? Kematian kita banyak. Saya, Anda beda jadwalnya. Gitu. Kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada ulama mengatakan kematian Nabi Muhammad SAW itu tanda kecil pertama, ada yang mengatakan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu tanda kecil yang paling pertama. Yang jelas terkait dengan Nabi Muhammad SAW ya. Belum muncul. Ya, jadi karenanya di dalam Al-Quran kita temukan di surat Al-Ahzab Allah mengatakan bahwa Nabi kita ini dijuluki khataman nabiyyin, ya, penutup rangkaian para nabi. Ya. Dan karenanya pula kita mengenal Nabi kita ini dijuluki Nabi akhir zaman. Ya. Apa maknanya kalau dikatakan Nabi kita ini Nabi akhir zaman? Maknanya semenjak beliau hadir ke dunia ini, maka dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Begitu. Ya. Dan kita umatnya dijuluki umat Nabi Muhammad SAW, yang berarti umat akhir zaman. Apa maknanya? Maknanya kita ini merupakan the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak ada lagi umat manusia. Kenapa? Karena dunia berakhir. Dunia yang fana ini mencapai titik habisnya, akhirnya. Begitu. Jadi ibaratnya kalau ada sebuah kitab besar judulnya Perjalanan Dunia gitu ya, maka bab terakhir itu judulnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, gitu. Itu bab terakhir. Jadi kira-kira kalau sudah masuk ke bab itu, bukunya tuh udah tipis sekali gitu, udah tinggal berapa lembar aja gitu. Nggak lama lagi dia berakhir bukunya. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kabar gembira oleh Nabi kita. Nabi kita mengatakan, kalian ini umatku, kalian ini merupakan ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kalian datang paling akhir ke dunia, tetapi kalian yang paling awal dihisab nanti di hari berbangkit. Masya Allah ya. Bayangkan, kita umat dari Nabi yang paling akhir, tapi di hari berbangkit nanti
kita karena merupakan umat Nabi Muhammad SAW, kita dapat privilege, dapat keistimewaan, bakal dihisab paling awal. Jadi umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa alaihissalam, apalagi umatnya Nabi Adam, itu nunggu umat ini dulu yang dihisab. Nah, apalagi kalau kita kemudian yang paling awal dihisab, lalu doa-doa kita diterima Allah. Misalnya kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah, ya. Masya Allah, sudahlah kita paling awal dihisab, kemudian hisabnya mudah pula, ya. Makanya kita harus bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bersyukurnya itu tentu dengan komitmen menjadi seorang pengikut Muhammad SAW yang memang benar-benar menegakkan sunnahnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, seperti itu, ya. Jadi kayak yang tadi dibacakan dalam surat Al-Qiyamah, ya, mudah-mudahan kita ini termasuk yang berseri-seri wajah kita, ya, ketika kita nanti di hari berbangkit menerima kitab, kita menerima kitab di tangan kanan, ya. Jadi ketika orang-orang yang menerima kitab di tangan kanan itu membuka kitabnya, rapotnya, dia senang melihat isi rapotnya itu kebaikan-kebaikan, dan itu kelihatan dari wajahnya, ya. Jadi dikatakan tadi kan wajahnya berseri-seri. Nah, orang-orang yang belum dapat kitab melihat orang-orang yang wajahnya berseri-seri itu, ya kan, mereka tentu ingin juga mendapatkan kitab di tangan kanannya, kan. Apalagi ketika mereka melihat ternyata ada orang-orang tertentu menerima kitabnya di tangan kiri, dan begitu kitab itu diterima, dia buka, wajahnya muram, ya, wajahnya muram, ketakutan gitu wajahnya. Nah, mereka tentunya aduh ingin sekali terima di tangan kanan. Dan mereka lihat yang terima di tangan kiri wajahnya muram, yang terima di tangan kanan berseri-seri. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan tangan kirinya ke belakang dengan harapan dia terima di tangan kanan. Nggak taunya nyodok dari belakang, ya kan? Makanya dikatakan dalam Al-Quran ada 3 model orang menerima kitab nanti. Ada yang di tangan kanan, ada yang di tangan kiri, dan ada min wara zahri, ya kan, dari belakang disodok begitu. Ya, karena dia pikir dengan dia menyembunyikan tangan kirinya, ya kitabnya akan masuk ke tangan kanannya, kan? Nah, jadi begitu, saudaraku rahimakumullah. Baik, tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Semenjak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai tanda kecil yang paling pertama, maka tanda-tanda kecil bermunculan, ya, terus begitu. Dan umumnya datang lebih dahulu. Tapi saya katakan umumnya karena apa? Karena ada juga tanda-tanda kecil tertentu yang datangnya belakangan, yang datangnya ketika tanda-tanda besar pun sudah mulai muncul. Jadi istilahnya dia munculnya di sela-sela tanda-tanda besar. Contohnya apa? Contohnya zuhur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi, ya. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang. Al-Mahdi ini julukan, gelar seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan tertentu. Peranannya apa? Menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi ini nanti yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jauran wa zulman. Ketika dia hadir, dia akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, setelah tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman, ya. Jadi kehadiran Al-Mahdi itu akan menjadi turning point, titik balik situasi umat Islam yang tadinya dalam kepayahan, dalam kekacauan, dalam kekalahan, dalam keterhinaan, menjadi umat yang menjadi mulia kembali, begitu. Nah, Al-Mahdi ini bukan tanda besar, dia tanda kecil. Namun kehadirannya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, ya. Karena dia memang akan datang di ujung perjalanan sejarah umat ini. Ada contoh lain lagi, tanda kecil, bukan tanda besar, tapi datangnya belakangan, bahkan belakangan sekali. Sampai Nabi mengatakan ketika kiamat sudah dekat, akan berhembus sebuah angin yang lembut. Lembutnya lebih lembut dari sutra, jadi macam angin AC gitu, ya, angin dari air condition. Kemudian angin ini aromanya wangi, seperti misik kata Nabi, seperti kesturi, ya. Dan angin ini tugasnya apa? Tugasnya mencari orang-orang beriman. Untuk apa? Untuk diwafatkan baik-baik, ya. Dan dicari itu sampai yang imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji sawi, seberat biji atom. Asalkan ada imannya,
dicari oleh angin ini untuk diwafatkan baik-baik. Sehingga kata Nabi, kalau sudah semua orang yang beriman diwafatkan, tersisalah yang tinggal di dunia ini syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat, orang kafir 24 karat ya. Mereka akan berbuat aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, begitu. Nah, angin lembut ini bukan tanda besar, tetapi kehadirannya ketika 9 tanda besar sudah muncul, tinggal satu yang belum muncul, yaitu api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Namun Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertanda kiamat dimulai bila mana di muka bumi masih ada orang beriman. Karenanya penting sekali kita melakukan aktivitas hifdzul iman, memelihara iman ini. Penting sekali ya. Karena kita tidak tahu jadwal angin ini berhembus kapan. Jangan sampai ketika angin ini berhembus mulai masuk ke wilayah Kalimantan ya kan, masuk ke wilayah Balikpapan ya kan, masuk ke daerah Balikpapan baru ya kan, masuk ke Masjid Namira ya. Kawan-kawan kita yang biasa ngaji, biasa tilawah, biasa saum Senin Kemis bersama kita ya di Masjid Namira ini, kena angin itu pada meninggal, jatuh. Begitu kena kita, kita hidup, enggak mati. Apa tuh tandanya? Hah? Tandanya seberat biji sawi iman pun enggak ada dalam diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal kita merasa diri kita beriman. Karena boleh jadi orang ini terkena fitnah di akhir zaman yang saya jelaskan di kuliah subuh tadi pagi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih beriman, sore kafir ya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Mereka terkena suatu dosa yang para ulama menyebutnya dengan istilah nawaqidul Islam, nawaqidul iman, nawaqidus syahadatain, pembatal keimanan, pembatal keislaman, atau pembatal dua kalimat syahadat. Maaf. Nah, jadi kita harus waspada karena kita sedang menjalani zaman itu, zaman yang gelap gulita, yang fitnahnya begitu banyak, yang kata Nabi di masa itu pagi orang masih beriman, sore kafir. Sore orang masih beriman, pagi kafir. Dia menjual agamanya demi kenikmatan dunia, ya. Berarti sedang merajalela saat ini ya, ancaman-ancaman dosa yang kelasnya kelas nawaqidul iman, membatalkan keimanan gitu. Perlu contoh? Perlu contoh? Siap? Serius? Saya pernah jelaskan di masjid ini sekian tahun yang lalu. Kalau Anda dulu hadir dan tidak ngantuk, mestinya ingat gitu. Jadi salah satu contoh nawaqidul iman, seorang mengaku muslim tetapi mengucapkan kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar ya. Ketahuilah kalimat seperti ini bukan kalimat yang menimbulkan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa yang membatalkan keimanan. Wah, Ustadz Iksan ekstrim, masa ngomong gitu aja batal iman. Ya kalau saya yang ngomong ya ekstrim, tapi ini kan ada dalilnya, ada nasnya. Nasnya mana? Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa Allah Ta'ala al-alimul khabir, yang maha tahu dan maha teliti pengetahuannya, mengatakan cuma satu yang Allah ridhai, Islam, lalu kita sebagai manusia ciptaan Allah yang otaknya paling besar cuma segede genggaman tangan kita begini ya kan, berani berpendapat berbeda, berani kita mengatakan ya Allah nggak gitu-gitu amat lah, bukan hanya Islam yang diridhai gitu ya kan, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Saya punya tetangga di sebelah kanan rumah saya orang Nasrani, Masya Allah baik dia kalau masak ya kan, kelebihan makanan dikirim ke rumah saya. Sementara sebelah kiri rumah saya muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, waduh koruptor gitu. Enggak lah, agama mah baik ya kan, ini oknumnya saja. Nah gitu. Ada enggak orang macam itu hari ini ngomong begitu? Banyak ya. Ngeri kan? Ngeri. Itu baru satu contoh. Ada lagi contoh lain pembatal keimanan apa?
Seorang mengaku muslim, rela, ridha punya pemimpin kafir, itu batal iman, batal Islam. Gitu. Jadi itu bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan iman, Islam. Di mana dalilnya? Dalilnya ayat yang heboh, Al-Maidah 51. Khususnya di tengah itu ada bagian di mana Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa berwala, berloyalitas, rela punya pemimpin dari kalangan mereka itu Yahudi Nasrani, ya kan? Maka sungguh dia telah menjadi bahagian dari mereka, kata Allah Ta'ala. Jadi dengan kata lain, orang yang mengaku muslim tapi ridho Yahudi Nasrani jadi pemimpinnya, oleh Allah dicoret dari keanggotaan umat Islam. Yang berarti apa? Batal imannya. Sesudah itu dia masih merasa dia mukmin, dia sholat rajin, dia puasa bulan Ramadan, dia baca Quran, dia bolak-balik umroh, bahkan hajinya lebih dari sekali gitu ya. Cuma karena dia sudah terlibat dengan pembatal syahadatain ya, pada hakikatnya itu semua tidak ada nilainya, kecuali dia taubat dari dosa pembatal keimanannya. Ya. Gimana cara taubatnya? Sama dengan taubat-taubat yang lain. Penuhilah syarat-syarat taubatan nasuha. Ya. Sesali, minta ampun pada Allah, tidak mengulangi lagi. Gitu. Cuma bagaimana akan menyesali sebuah dosa pembatal keimanan kalau dia tidak tahu bahwa dosa itu pembatal keimanan? Itu masalahnya. Makanya penting sekali kita memiliki al-ilm, pengetahuan, ya, pengetahuan itu penting sekali. Dan alhamdulillah hari ini buku-buku yang membahas tentang pembatal keimanan sudah beredar, terjemahan bahasa Indonesia sudah beredar, bahkan tipis-tipis bukunya, Pak. Ya, walaupun ada yang tebal, ada yang judulnya Pembatal Keislaman, tebal sekali. Ya kan, dia karya seorang doktor dan bahkan disertasi doktoral dari Syekh Abdul Aziz Abdul Latif ya. Itu bagus sekali ya, kita bisa mengkaji sendiri sehingga kita bisa mewaspadai jangan sampai kita terlibat dosa yang hakikatnya menggerogoti keimanan kita, sehingga setelah itu kalau kita nggak bertaubat ya kan, apa kebaikan kita kerjakan tidak ada nilainya ya. Karena lain Pak, batalnya wudu, batalnya sholat, batalnya puasa dengan batalnya dua kalimat syahadat, beda dampaknya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, tanda-tanda kecil banyak sekali, umumnya datang lebih dahulu, walaupun ada satu dua yang datang belakangan. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya hanya 10, terbatas ya, terbatas. Nanti saya akan perlihatkan hadisnya yang menyebutkan ke-10 tanda besar itu sekaligus. Nah, cirinya apa? Semua tanda besar ini munculnya ketika kiamat sudah dekat. Dan ke-10 tanda besar ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diumpamakan, diibaratkan seperti manzumat. Manzumat itu artinya biji-biji marjan atau biji tasbih ya, yang diikat dengan benang ya. Dia akan diam seperti itu, kecuali kalau benangnya digunting. Begitu benangnya digunting, maka biji-biji itu berjatuhan dari yang pertama, kedua, ketiga, cepat sekali sampai yang ke-10 ya. Nah, begitulah perumpamaan tanda-tanda besar itu. Kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda-tanda besar berikutnya akan muncul dengan cepat. Begitu. Terus ciri yang lain lagi dari tanda besar adalah semua tanda besar bersifat extraordinary, luar biasa. Keluar dari kelaziman hukum yang berlaku. Contoh, tulu'is syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Itu jelas peristiwa yang keluar dari hukum yang umumnya berlaku kan. Selama ini matahari terbit dari timur. Pada hari tersebut umat manusia akan terheran-heran, loh ini kok matahari nggak kunjung muncul dari timur, tahu-tahu dia muncul dari belakang mereka, dari barat pada hari itu. Dan memang itu hari yang besar. Nabi mengatakan itu hari di mana pintu taubat sudah tertutup ya. Sehingga kalau ada orang yang baru mau bertaubat ketika matahari sudah keburu terbit dari barat, kata orang Minang, talambe ya, sulai ya, sudah terlambat, tidak bisa diterima. Atau contoh lain lagi, dabbatul ard ya. Saya belum ngomong, tahu-tahu udah mengerjakan yang saya inginkan. Alhamdulillah, dibaca hati saya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dabbatul ard, binatang melata keluar dari perut bumi. Ini juga peristiwa yang keluar dari kelaziman. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sampai dikatakan binatang ini kalau sudah keluar dari perut bumi, Allah izinkan berbicara dengan manusia. Bayangkan binatang berbicara dengan manusia.
Dan binatang ini akan melakukan tugas khusus. Apa itu? Memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia jumpa dengan orang beriman itu akan dibuat cemerlang, bersinar wajahnya. Tapi kalau dia berjumpa dengan orang kafir, dikasih stempel di hidungnya. Sehingga kata Nabi kita SAW, bila umatku hidup di zaman binatang ini sudah keluar, satu meja makan, mereka tahu dengan calon penghuni surga kah atau dengan calon penghuni neraka, hanya melihat wajahnya saja. Ini peristiwa yang luar biasa. Nah, semua 10 tanda besar itu pada hakikatnya bersifat luar biasa, extraordinary. Dajjal, turunnya Isa alaihissalam, ya, pembenaman bumi di timur, di barat, ya kan, dan di Jazirah Arab, ya. Ini semua extraordinary. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tadi pagi saya sampaikan hadis ini, tapi saya ulangi lagi. Jadi ada sebuah hadis yang kita bisa temukan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. 40 hadis kumpulan Imam An-Nawawi. Dia diletakkan pada urutan kedua oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini sering disebut hadis Jibril, ya. Jadi Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat, lalu Umar bin Khattab mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kami tidak kenal. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, namun tidak ada atharus safar, tidak ada tanda-tanda bekas-bekas perjalanan. Lalu laki-laki ini langsung duduk di depan Nabi dan langsung bertanya. Pertanyaan dia yang pertama, mal Islam, apa itu Islam? Nabi menjawab dengan menyebutkan rukun Islam yang 5. Yang kedua lalu dia katakan, sodakta, Anda benar. Sampai-sampai Umar pun terheran-heran. Ini laki-laki bertanya, dijawab, kemudian dia memberi penilaian. Pertanyaan kedua, mal iman, apa itu iman? Nabi sebutkan rukun iman yang 6. Lagi-lagi dia mengatakan, sodakta, Anda benar. Dia tanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Nabi menjawab dengan satu kalimat, definisi ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Kemudian pertanyaan yang keempat, matas sa'ah, kapankah kiamat terjadi? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tapi dikejar terus, wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya? Nabi sebutkan 2. Di dalam hadis ini Nabi sebutkan 2. Yang pertama, tandanya kiamat sudah dekat bila seorang budak perempuan, budak wanita melahirkan majikannya. Dan yang kedua, bila orang-orang yang miskin, tidak beralas kaki, telanjang dada, penggembala domba atau kambing berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Terus laki-laki ini meninggalkan majelis. Nabi suruh Umar kejar dia. Umar kejar, ya. Umar itu larinya masya Allah, langkahnya juga besar. Satu langkahnya Umar, 3 langkahnya kita. Umar kembali lalu berkatakan, ya Rasulullah, sudah hilang orang itu. Nabi bertanya, siapa orang itu ya Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah kita mengajarkan din ini kepada umat. Masya Allah, ya. Jadi dari pertanyaan Jibril alaihissalam, ketika dia bertanya soal kapan kiamat terjadi, Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dikejar lagi, apa tandanya? Kita garis bawahi tanda yang kedua. Wa antaral hufatal uratal alata riya asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kiamat itu sudah dekat apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, namun berlomba dalam membangun gedung-gedung tinggi. Di hadis yang lain, sewaktu Nabi menyampaikan tanda ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang dengan ciri-ciri macam itu? Kata Nabi, humul Arab, mereka bangsa Arab, ya. Nah, kita berhenti sebentar. Mungkin kalau Anda membayangkan keterangan Nabi ini lalu dikaitkan dengan realitas sekarang, Anda bingung gitu. Kok bangsa Arab dibilang miskin? Kan mereka kaya-kaya, ya. Ingat, bangsa Arab sekarang ini kayanya itu OKB, orang kaya baru. Mereka bukan kaya dari dulu, tidak. Ini kayanya mereka ini baru beberapa puluh tahun belakangan ini, semenjak ditemukannya apa? Minyak, petrodolar. Tapi soal mereka berkelakuan seperti ini memang dari dulu begitu.
Jadi bangsa Arab itu dulu miskin, mereka udaranya panas, ya, sehingga mereka sering telanjang dada, ya, mereka nyeker, dan mereka biasa kegiatannya menggembala domba atau onta, ya. Itu biasa. Hari ini kalau Anda pergi ke Qatar, Qatar itu salah satu negeri di Jazirah Arab, ya. Itu masih banyak penggembala onta. Cuma bedanya sekarang mereka menggembala onta sambil naik Land Cruiser. Tahu Land Cruiser, ya? Land Cruiser itu Toyota, lebih besar dari Toyota Fortuner, besar Land Cruiser, ya. Nah di Qatar hari ini Land Cruiser itu semacam kalau di sini Avanza. Avanza kan banyak di sini kan, kayak kacang goreng gitu. Nah di sana pun begitu, Land Cruiser. Nah para penggembala onta ini, mereka menggembala onta naik Land Cruiser. Nah kalau mereka sedang santai, berkumpullah mereka ini, bererot lah ini, parkir mobil Land Cruiser ini, turun mereka dari mobil mereka, main bola di padang pasir, nyeker, nggak pakai alas kaki, telanjang dada, ya. Jadi sama perilaku mereka, nggak berubah. Nah, mari kita lihat. The world's tallest buildings, ya, gedung-gedung tertinggi di dunia. Hari ini gedung tertinggi, maaf. Hari ini gedung tertinggi di dunia bentuknya seperti ini. Ketinggiannya 828 meter, namanya Burj Khalifah, ya. Adanya di kota mana? Dubai, ya. Dubai, Arab. Gedung kedua tertinggi 632 meter, memang bukan di Arab, di China. Namanya Shanghai Tower, bentuknya seperti ini. Namun gedung ketiga tertinggi di dunia hari ini 601 meter ketinggiannya, namanya Mecca Clock Royal Tower. Bentuknya seperti ini, adanya di kota mana? Mekah, Arab, ya. Dan saat kita berbicara sekarang ini, ada sebuah proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifa. Jadi pemilik proyeknya punya ambisi ingin mendirikan gedung tertinggi di dunia, nggak tanggung-tanggung, ketinggiannya 1 km, 1000 meter. Pemiliknya orang terkaya setimur tengah, namanya Walid bin Thalal. Jadi proyek ini sudah berjalan Pak sekian tahun. Bahkan tadinya target awal selesai tahun ini 2018. Ternyata saking dahsyatnya proyek ini harus ditunda 2020. Targetnya insya Allah baru selesai. Kalau Anda lihat maket desain dari gedung ini, lantai-lantai atasnya akan melewati awan, ya. Tinggi sekali, 1 km. Namanya Kingdom Tower, ya. Di kota mana dia? Di Jeddah, ya, Arab, gitu. Jadi sudah 3 ini di Arab nih, ya. Dan ini lebih mencengangkan lagi, ini belum selesai Pak, baru 2020 nanti selesai. Ada lagi pihak lain ingin mengalahkan ketinggian gedung ini. Jadi targetnya ingin bangun gedung 1152 meter, jadi 1 km plus. Namanya saja belum diberikan, marketnya sudah dibuat, desainnya sudah dibuat, kotaknya sudah ditentukan di mana dia akan didirikan. Di mana? Di Basrah, Irak Selatan, Arab, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa saya dan Anda, kita semua yang duduk di sini adalah bahagian dari umat Muhammad SAW, umat akhir zaman yang sedang menyaksikan bangsa Arab berlomba membangun gedung-gedung tinggi, ya. Dan perlombaannya belum berakhir Pak, masih terus berlangsung. Jadi gedung tertinggi hari ini bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Jepang, tetapi di Arab, ya, di Arab. Dan itu tandanya apa? Tandanya benarlah firman Allah 15 abad yang lalu yang menyatakan wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi as-sa'ah, kiamat itu sudah dekat waktunya. Masya Allah, ya. Bayangkan ayat ini turun 2 minggu yang lalu kah?
2 bulan yang lalukah? 20 tahun yang lalukah? 200 tahun yang lalukah? Atau 1500 tahun yang lalu? Ayat ini sudah turun 1500 tahun yang lalu, 1400 sekian tahun yang lalu ya. Dan karenanya ketika ayat ini turun, para sahabat itu terkondisi. Para sahabat itu terkondisi, Pak, menghayati bahwa boleh jadi memang kiamat sudah dekat. Sampai ada sebuah riwayat, seorang sahabat pada suatu hari keluar rumah. Tiba-tiba di kejauhan dia lihat ada asap membumbung ya. Dalam bahasa Arab asap itu dukhan ya. Apa yang dia kerjakan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintunya seraya berteriak-teriak, ad-dukhan, 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 katanya, asap, asap, asap. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, ada apa? Dia tunjuk ke arah asap di kejauhan, dia teriak lagi, ad-dukhan, katanya. Mereka masih bertanya, ada apa dengan dukhan itu? Sahabat ini yang balik bertanya kepada mereka, loh, apa kalian tidak ingat keterangan Nabi SAW di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat bila mana sudah muncul ad-dukhan? Bayangkan ya. Dan Anda tahu ad-dukhan itu termasuk tanda kecil atau tanda besar? Hah? Tanda besar. Bayangkan, jadi sahabat itu ada yang menghayati saat itu dia melihat dukhan, ini tanda besar sudah muncul. Bayangkan, kira-kira kita sekarang sepantasnya lebih santai, lebih serius. Lebih serius. Karena waktu berputar ke depan, tidak ada ceritanya waktu berputar ke belakang, tidak ada ceritanya kiamat makin jauh, tidak ada. Kiamat makin dekat. Di zaman Nabi saja para sahabat sudah menghayati kiamat sudah dekat. Pernah setelah Nabi wafat ya, di kota Madinah tiba-tiba gelap ya, seperti akan hujan lebat begitu. Dan itu jarang terjadi. Sehingga ada tabi'in ya, tabi'in ini nggak ketemu dengan Nabi. Langsung mencari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, langsung bertanya, "Ya Abdullah, pernahkah apa yang kita alami hari ini dialami di zaman Nabi dulu?" Katanya pernah gitu. Lalu apa yang terjadi? Ya kami semua para sahabat menyangka itulah hari kiamat. Bayangkan ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita punya prinsip. Kalau sudah kaitan kajian akhir zaman begini, kita punya prinsip. Apa prinsip kita? Lebih baik keliru menyangka sudah dekat daripada keliru menyangka masih jauh. Itu prinsip kita. Kenapa? Karena orang yang terus-menerus menanamkan dalam dirinya bahwa ini sudah dekat, begitu ya. Itu menjadi orang yang hati-hati, menjadi orang yang waspada, menjadi orang yang selalu i'dad, persiapan menghadapi huru-hara akhir zaman. Tapi sebaliknya, orang yang terus-menerus mengelus-elus hatinya, mengelus dadanya, mengelus pikirannya ya, dengan mengatakan, alah ini ustadz nih ngomongin kiamat, masih jauh kiamat ya kan, rencana kita masih besar kan, kita punya rencana mau tinggal di Mars, kita mau tinggal di Jupiter ya kan. Jadi mulai itu pikirannya kayak orang kafir gitu, menyangka akan ada zamannya nanti manusia tinggal di Mars, padahal nggak ada ayat, nggak ada hadisnya, nggak ketemu kita ayat hadis yang mengisyaratkan demikian ya kan? Ayat dan hadis mengisyaratkan kita lahir di sini, lahir dari tanah ini, kita kemudian akan kembali ke tanah ini, ya kan? Kemudian kita akan dibangkitkan dari tanah ini, begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pantaslah para pengamat akhir zaman berpandangan bahwa kondisi dunia modern dewasa ini praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang begitu banyak jumlahnya sudah bermunculan. Dan kita patut khawatir bahwa sekarang ini kita sudah berada di ambang menjelang munculnya alamatul kubra, tanda-tanda besar. Ini hadis pertama ya. Jadi tanda-tanda kecil sudah banyak yang muncul. Sekedar contoh saja, kita sudah menyaksikan yang namanya yulkisyuh ya, kebahilan merajalela, kedermawanan semakin langka. Yang kusul amal, amal yang baik semakin berkurang, amal sayyi, amal jahat yang semakin ramai. Kita sudah menyaksikan yatabahan nasu fil masajid, orang berbangga-bangga membangun gedung masjid-masjid yang besar-besar. Bahkan di hadis yang lain dikatakan tanda kiamat itu orang bangga membangun masjid yang besar dan mereka masuk masjid nggak dapat hidayah. Apalagi kata Nabi, yatakarubuz zaman, zaman terasa berdekatan, artinya cepat berlalu.
Kita sholat Idul Adha kemarin, ketemu kawan di lapangan, kita bilang rasanya baru kemarin kita sholat Idul Adha. Sekarang sudah sholat Idul Adha lagi. Kita udah usia 60-an, 50-an, 70-an ya, hadir di reuni teman-teman SMP, begitu ketemu ya kan, senang-senang kita bilang apa? Rasanya baru kemarin, kayaknya duduk sebangku kita di kelas. Gitu. Waktu terasa cepat. Ya taqarrubul aswaq, pasar-pasar berdekatan bermunculan. Ya sekarang ini terjadi kan, kita lihat mall, plaza, hypermart ya berdekatan. Belum lagi yang kecil-kecil ya, nggak tahu kalau di sini di Balikpapan. Kalau kayak di Depok, di Jakarta itu ya, Alfamart, Indomart, Alfamart, Indomart 212, Alfamart, Indomart 212 gitu ya, bermunculan. Gitu. Pasar-pasar berdekatan. Zuhurul qalam, tersebarnya pena ya. Dulu orang membayangkan pena nih begini ya kan. Sekarang pena kita ini kan, ini pena kita, Pak. Di mana-mana orang sekarang sibuk menulis. Sambil naik ojek dia menulis. Sambil dia naik angkot dia menulis. Sambil mengemudi dia menulis begitu lampu merah. Ya kan? Jadi tersebarnya pena. Ya. Apalagi kata Nabi, nisaun ma'ilat mumilatun ma'ilatun ariyatun, wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Kita saksikan sekarang. Jadi tanda-tanda kecil sudah banyak sekali yang muncul. Belum lagi yang berdampak luas ya. Waktu minal khain wa khuwinal amin. Pengkhianat dipercaya, diangkat jadi pemimpin. Sebaliknya orang yang amanah disingkirkan, dikhianati. Orang yang peduli ingin menegakkan agama Allah Ta'ala ya kan, dianggap sebagai orang yang gak ngerti zaman. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, pantaslah para pengamat akhir zaman punya pandangan seperti ini, bahwa boleh jadi kita ini sekarang sudah berada di ambang menjelang alamatul kubra bermunculan. Ini hadis pertama, hadis Jibril ya. Hadis yang kedua, hadis periodisasi. Hadis ringkasan sejarah umat Islam. Di mana dalam satu hadis ini Nabi Muhammad SAW meringkas perjalanan umat ini sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai nanti angin lembut berhembus mengakhiri umur umat Islam. Ternyata kata Nabi, perjalanan umat ini, umat akhir zaman ini akan melalui 5 babak. Dan pergantian perpindahan babak demi babak itu ada kaitannya dengan kondisi kepemimpinan. Nah, tadi pagi sudah saya tanyakan, tapi sekarang saya tanyakan lagi. Siapa yang tahu kita sekarang di babak keberapa? Babak keempat, Masya Allah. Berarti tadi pagi nggak ngantuk ya? Alhamdulillah. Jadi babak keempat, bayangkan kita buka YouTube, kita cari film, kita tertarik ingin tonton, tapi kita baca dulu sinopsisnya, ringkasannya. Ternyata dijelaskan ini film terdiri dari 5 babak. Wah, senang kita pengen nonton. Rupanya kita kurang hati-hati memencet play-nya. Ya, begitu kita pencet play-nya, kursornya lompat, sehingga tiba-tiba yang ditayangkan babak keempat. Berarti hitungannya kita sedang nonton awal film, tengah film, menjelang akhir film. Menjelang akhir film. Begitulah keadaan kita sekarang. Jadi dari segi logika sederhana saja, hadis tentang periodisasi ini, kita sudah bisa mengatakan kita ini umat Islam, umat akhir zaman yang sedang berada pada ujung perjalanan kita. Sudah di babak keempat. Ya. Dan saya kasih embel-embel tadi pagi kan, kalau filmnya film laga, biasanya di babak keempat, sedangkan total 5 babak, jagoannya sedang menang, sedang kalah. Sedang kalah. Ya, di babak keempat itu. Digambarkanlah oleh sutradara film itu, jagoannya itu seperti akan mati gitu. Sehingga penonton sudah, nonton, kalau perempuan nontonnya udah tutup-tutup mata gitu kan. Wah, mati deh ini. Gitu. Tiba-tiba dia menang. Dan itu memang fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya ingin menyaksikan the good guys win and the bad guys lose. Ya, kelompok yang benar, orang yang baiknya menang, orang yang jahatnya kalah, kan begitu. Itu fitrahnya manusia. Gitu. Allah itu penulis skenario yang terbaik. Tidak mungkin Allah Ta'ala ya, mengabaikan apa yang menjadi fitrah kita. Ya. Karenanya dalam Al-Quran berulang kali Allah menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Ya enggak usah khawatir. Kalau sekarang kita merasakan kepahitan, memang begitulah skenarionya. Itu jalannya begitu, jalan ceritanya. Bukan berarti kita ridha dengan kepahitan ini, bukan. Cuman kita jangan bermimpi untuk merubah keadaan ketika situasinya secara skenarionya memang tidak demikian.
Baik, mari kita lihat hadis ini secara lengkap. Nabi bersabda, "Takunun nubuwwatu fikum masyaallahu an takuna, thumma yarfa'uha idza syaa'a ay yarfa'aha." Kalian akan mengalami babak pertama namanya babak an-nubuwah atau kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu. Ya. Jadi babak pertama disebut babak kenabian karena generasi awal umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kepemimpinan yang terbaik sepanjang sejarah umat manusia, ya, bukan umat Islam saja. Karena nabi kita bukan sembarang nabi. Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, penghulunya para nabi dan para rasul. Sehingga ketika beliau menjadi pemimpin, beliau pemimpin terbaik sepanjang zaman, sepanjang sejarah umat manusia. Tapi Ustadz, katanya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah meminta kepada Allah, ya kan? Berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak ada tandingannya, gitu kan? Yaitu kerajaan yang nggak ada tandingannya. Cuman kepemimpinan terbaik itu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya. Memang kerajaan Sulaiman luar biasa sampai dia bisa mengkonsolidasi dan memobilisasi jin, ya, bayangkan, ya kan? Tetapi Nabi kita walaupun tidak demikian, hanya saja Nabi kita adalah yang terbaik. Dia mampu dengan izin Allah bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengubah wajah masyarakat Jazirah Arab yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, menjadi dalam nurul Islam. Yang tadinya tenggelam dalam kesesatan syirik, akhirnya tegak di atas tauhid yang murni, hanya dalam tempo 23 tahun. Ya, Masya Allah, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, jadi babak pertama ini tidak berlangsung lama, cuma 23 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63. Ya, itu pun pakai standar hijriah, ya. Jadi bukan 23 tahun Masehi, ya, lebih singkat daripada 23 tahun Masehi. Itu babak pertama, ya. Dan babak pertama ini Masya Allah, Allah berikan kita kelengkapan blueprint cetak biru tentang keteladanan kepemimpinan, di mana Nabi bukan saja diperlihatkan bagaimana caranya memimpin ketika para sahabat sedang berjaya, tetapi juga Nabi diperlihatkan bagaimana dia memimpin ketika para sahabat sedang terpuruk. Di mana? Di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Jadi lengkap, kita punya contoh. Ya, kalau kita sedang dilahirkan di satu era di mana kita sedang berjaya umat Islam, ya kita contohlah zaman Madinah. Tapi kalau kita sedang dilahirkan di era di mana kayaknya lebih mirip ke Mekah, ya kan? Kita belajarlah dari sikap Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Gitu. Baik, sudah berlalu babak pertama. Kemudian kata Nabi datang babak kedua, "Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah." Lalu datanglah era kekhalifahan yang sesuai, yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Juga berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Ketika Allah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu. Nah, sewaktu Nabi masih hidup, Nabi sudah mengatakan, setelah aku wafat akan muncul al-khulafa'u 30 aman. Akan muncul para khalifah 30 tahun, wa ba'da dzalika al-muluk. Sesudah itu kerajaan-kerajaan. Dan sejarah mencatat, ternyata babak kedua adalah babak kepemimpinan orang-orang yang terbaik di tengah umat ini sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka adalah para sahabat pilihan. Mereka adalah para sahabat yang mendapatkan keistimewaan mubasysyirina bil jannah. Sudah dikabarkan berita gembira akan menjadi penghuni surga. Mereka dijuluki khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang rasyidah, yang lempeng, yang lurus, yang jujur, yang adil, yang bijaksana, yang nyunnah, yang istiqamah kepemimpinannya. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Kalau kita total 5 sosok ini memimpin selama 30 tahun persis. Kalau kita nggak memasukkan Hasan, berarti 30 tahun kurang 7 bulan. Padahal Hasan memimpin persis 7 bulan. Jadi menggenapkan jadi 30 tahun.
Baik, jadi saudaraku rahimakumullah, ini adalah babak kepemimpinan terbaik setelah Nabi wafat. Ya. Dan qadarullah, kelima sahabat Khulafaur Rasyidin ini ya, punya hubungan khusus dengan Nabi kita sallallahu. Abu Bakar dan Umar apanya Nabi? Hah? Mertuanya Nabi. Anak-anak putrinya Abu Bakar dan Umar menjadi Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman dan Ali apanya Nabi? Menantunya Nabi. Mereka dua-duanya menikahi anak-anak putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utsman menikahi dua anak putri Nabi, walaupun tidak serentak ya. Kata orang Betawi, turun ranjang. Begitu meninggal si kakak, dinikahilah adiknya, begitu. Sedangkan Hasan apanya Nabi? Cucunya Nabi, Masya Allah. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat, kecondongan bahwasanya dari Hasan inilah entah berapa generasi di bawahnya akan hadir Al-Mahdi. Kita bukan seperti Syiah. Kalau Syiah yakin sekali Al-Mahdi keturunan siapa? Husain. Kenapa? Karena Syiah ini agama yang nyontek dari agama Yahudi. Memang iya kan? Syiah ini kan bikinan si Abdullah bin Saba kan? Mantan yang Yahudi yang belagak masuk Islam. Jadi Syiah itu mengagung-agungkan Husain jauh di atas Hasan. Padahal katanya mereka mencintai semua Ahlul Bait kan? Tapi dia diskriminatif. Kepada Husain jauh mereka agungkan daripada kepada Hasan. Jarang kita sebut orang-orang Syiah nyebut-nyebut Hasan. Husain terus. Sampai-sampai tentara-tentara Syiah Hizbul Lata dari Lebanon Selatan itu, ya, menurut berita yang kita terima, kalau pergi ke medan perang, mereka mengantongi kertas tulisannya Ya Husain, dengan keyakinan akan tolak bala itu. Ya. Nah, Husain ini pernah menikahi seorang wanita Persia, putri Persia. Dari keturunan pernikahan inilah imam-imam Syiah itu mereka agungkan. Ya. Nah, jadi Syiah ini pada dasarnya kayak Yahudi. Orang tidak bisa jadi Yahudi kecuali kalau dia berdarah Bani Israel. Ya, jadi model Anda ini, model saya gini, kita nggak punya darah Bani Israel, Pak. Mau jadi Yahudi, paling jauh jadi Yahudi KW. Nggak mungkin jadi Yahudi ori. Begitu juga dengan Syiah. Pada dasarnya orang-orang Indonesia yang pesek-pesek hidungnya ini nanti tanggal 10 Muharram kalau mereka melukai badan mereka gitu kan, merasa Syiah gitu kan ya, pada dasarnya mereka dipandang Syiah KW. Kenapa? Karena nggak berdarah Persia. Makanya kalau Anda punya teman kenalan Syiah, ikut Syiah ya kan, ajaklah dia bertobat sambil bilang ala ente capek-capek jadi Syiah, di mata orang Syiah ente dianggap KW gitu. Udahlah tobatlah, tinggalkanlah ya kan. Baik, babak kedua sudah berlalu. Jadi babak kedua tidak berlangsung lama, cuma 30 tahun. Sudah berlalu. Terus kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'adhan." Lalu datanglah era raja-raja yang menggigit. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu. Nah, ini menarik. Di babak ketiga, Nabi menyebutnya era mulkan 'adhan, raja-raja yang menggigit. Padahal sejarah mencatat di babak ketiga umat Islam menyebut pemimpin mereka dengan sebutan yang mirip seperti di babak kedua. Apa sebutannya? Khalifah. Kalau sosok pemimpinnya disebut khalifah, berarti sistemnya disebut apa? Khilafah, ya kan? Kan kayak kalau sosok pemimpinnya disebut presiden, berarti sistemnya disebut apa? Republik gitu, republik ya kan? Kan begitu. Tapi kalau dia khalifah ya tentu sistemnya namanya khilafah. Ini kemiripannya babak kedua dengan babak ketiga, sama-sama khilafah gitu loh, karena pemimpinnya khalifah. Dan ciri khas khilafah itu apa? Ciri khas khilafah adalah Al-Quran dan Sunnah dijadikan satu-satunya sumber hukum. Ingat ya, satu-satunya sumber hukum, bukan salah satu sumber hukum, Pak. Tidak, satu-satunya. Kenapa? Karena masyarakat orang-orang beriman yang bernaung di dalam khilafah, mereka itu memiliki top priority of obedience terhadap Allah dan Rasulnya.
prioritas kepatuhannya kepada Allah dan Rasulnya, yang itu tercermin dalam kitabullah Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Ya. Hanya saja yang membedakan babak kedua dengan babak ketiga apa? Di babak ketiga, setiap pergantian pemimpin itu mengikuti kaedah kerajaan. Sedangkan dalam kerajaan, kalau pemimpinnya wafat, siapa penggantinya? Bisa anaknya, bisa adiknya, bisa ponakannya, bisa sepupunya, pendek kata keluarganya. Cuman yang lain-lainnya mirip kayak babak kedua. Nah karenanya di babak ketiga ini sejarah mencatat silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam, dinasti-dinasti Islam. Dan dari sekian banyak dinasti Islam itu 3 yang terkenal. Dinasti keluarga Bani Umayyah, dinasti keluarga Bani Abbasiyah, dan dinasti keluarga Utsmani Turki. Ini yang terkenal 3 ini. Dan dia berlangsung lama sekali Pak. Berapa lama dia berlangsung? 1302 tahun. Jadi kalau babak pertama berakhir dengan wafatnya Nabi tahun 10 Hijriah, babak kedua berakhir 30 tahun setelah Nabi wafat, babak ketiga berakhir tahun 1342 Hijriah, yang berarti 1302 tahun dia berlangsung terus menerus ya sistem itu. Cuman pergantiannya menggunakan pola kerajaan gitu. Lain halnya waktu di babak kedua, Abu Bakar Siddiq bukan abangnya, bukan ayahnya Umar bin Khattab, nggak ada hubungan darah gitu. Umar bin Khattab bukan ayahnya Utsman, Utsman bukan ayahnya Ali, Ali memang ayahnya Hasan, tapi Hasan menjadi khalifah yang kelima tidak ada kaitan karena dia anaknya Ali, tidak. Setiap seorang khalifah wafat, para sahabat senior berkumpul, terbatas jumlahnya, bermusyawarah, sepakat kita baiat seseorang yang mereka sepakati. Dan dalam hal ini ketika Ali wafat dibunuh oleh Khawarij ya, maka para sahabat senior berkumpul, mereka sepakat orang terbaik adalah Hasan, bukan karena dia anaknya Ali, karena dia yang terbaik gitu. Qadarullah bahwa dia anaknya Ali, tapi bukan karena dia anaknya Ali dia diangkat jadi khalifah. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, selama 1300 tahun Pak, umat Islam ini hidup di dalam rumah besar kita. Dan ingat, rumah ini Pak dapat IMB dari Allah, izin mendirikan bangunan langsung dari Allah, dengan program yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 30 ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku punya rencana meletakkan khalifah di muka bumi ini. Cuman dalam perjalanan sejarah khalifah terbagi 2 Pak, ada khalifah yang amanah, ada khalifah yang khianat. Nah khalifah yang amanah itu yang mana? Khalifah yang biar bagaimanapun keadaan dirinya, dia tetap menyatakan Quran dan Sunnah sebagai top priority of obedience. Kalau khalifah yang khianah adalah mereka-mereka yang dalam kepemimpinannya mengandalkan dirinya, dan Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah itu sudah dicampakkan gitu. Cuman kita nggak boleh tutup mata. Di babak ketiga ya, sejarah mencatat kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang apa lawannya adil? Zalim. Itu harus kita akui. Cuman ketika itu umat tidak berpikir berontak, tidak melawan. Karena apa? Karena mereka paham ini khalifah zalimnya karakter individu. Sementara umat merasa aman, dinaungi oleh Quran dan Sunnah. Begitu. Ya. Itulah yang terjadi dalam perjalanan sejarah. Nah, ketika kita tinggal di dalam sebuah rumah besar milik kita selama ribuan tahun itu, kira-kira ada ndak pihak lain yang tidak senang dengan kita? Ada ndak? Ada dong. Siapa? Hah? Ya musuhnya orang beriman lah. Dan terutama siapa musuh nomor wahid kita? Al-Yahud, laknatullah alaihim. Kan Allah abadikan kan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 82, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad SAW akan mendapati kaum yang paling dahsyat permusuhannya kepada kamu, umatmu adalah kaum Yahudi dan kaum musyrik. Nah jadi selama ribuan tahun Pak kita hidup dalam naungan rumah besar ini, Yahudi itu geram. Mereka tidak suka menyaksikan kita hidup damai ternaungi oleh rumah besar ini. Mereka berupaya menghajarnya, menghantamnya, meruntuhkannya, tapi mereka tidak kunjung berhasil. Karena apa? Umat solid. Kecuali ketika di tengah umat ini sudah ada pengkhianat yang kerjasama dengan mereka.
Dan pengkhianat itu muncul ketika di kekhalifahan yang terakhir, menjelang runtuhnya. Dia seorang jenderal yang ada di dalam tubuh Kesultanan Utsmani Turki. Namanya siapa? Mustafa Kemal, ya. Jangan tambahin Ataturk, karena ulama-ulama Turki tidak mau menyebutnya Mustafa Kemal Ataturk. Ataturk itu artinya bapaknya Turki. Mereka lebih senang menyebutnya Mustafa Kemal A'da'i Turk, musuhnya Turki. Dan siapakah dia ini? Mustafa Kemal ini seorang Muslim tetapi berdarah Yahudi, ya. Dan rupanya dia lebih kuat ukhuwahnya dengan saudara sedarahnya daripada dengan saudara seimannya, sehingga diam-diam dia jalin kerjasama dengan Al-Yahud. Untuk apa? Meruntuhkan rumah besar ini. Dan saya menyebutnya rumah besar karena apa? Karena di zaman Kesultanan Utsmani Turki, rumah kita itu besar sekali, Pak. Membentang dari Maroko di barat sampai Maluku di timur, ya. Itulah wilayah kita, Pak, ya, sebelum dia runtuh, ya. Dan kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda buka sejarah Indonesia ini sendiri. Keraton Jogja itu pimpinannya disebutnya Khalifatullah Panatogama, ya, mengacu ke sana. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, ketika dengar ada kabar bahwa armada laut Portugis kafir akan datang ke Malaka, mereka konsultasinya ke pusat negara, kemana? Ke Turki, kirim-kiriman surat, dikirim bantuan armada laut dari khilafah, ya. Kita satu negeri, Pak, dulu, Masya Allah, ya. Nggak ada perasaan asing aneh gitu, nggak ada. Karena kita satu negeri, satu rumah, Pak, rumah besar. Nah, si Mustafa Kemal ini kemudian mendengung-dengungkan kalimat sebagai berikut. Hai umat Islam, kalau kita mau maju, kita nggak punya jalan lain. Kita harus mengekor kepada jalannya bangsa-bangsa yang sudah lebih maju dari kita. Yang dia maksud siapa? Eropa Barat kafir. Kita harus melakukan modernisasi dan westernisasi. Westernisasi itu artinya nyontoh barat, ya, pembaratan, gitu. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah kuno ini, sudah out of date, sudah ketinggalan zaman ini. Maksudnya apa? Bubarkan sistem umat Islam yang sudah berlangsung ribuan tahun ini, Pak. Dibubarkan, diganti dengan apa? Diganti dengan negara modern, sekuler, berpaham nasionalisme Turki, gitu. Jadi bubar, Pak, rumah besar kita, ya. Masuk akal nggak, Pak? Seandainya Anda punya pemimpin di Indonesia ini, dia bilang begini, hai bangsa Indonesia, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain, kita harus bubarkan negara ini, kita bikin negara namanya negara Jawa. Nah, gitu. Kita tinggalkan Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua, kita lepas. Masuk di akal nggak? Itu pemimpin bukan begitu? Pengkhianat itu namanya. Bayangkan, Pak, tadinya wilayahnya dari Maroko sampai Maluku cuma jadi segede Turki. Gitu. Maaf ya, saya menyebutnya karena apa? Kecil, Pak. Coba Anda ukur deh di peta dunia, kira-kira negara Turki dengan Pulau Kalimantan ini gede mana? Gitu. Hah? Gedean mana? Nggak denger? Bukan karena Anda orang Kalimantan kan? Iya. Jadi ini kan nggak masuk di akal, Pak. Ini hanya bisa terjadi karena orang ini berjiwa pengkhianat. Nah, jadi begitu dia runtuh, masuklah kita ke babak keempat. Masuklah kita ke babak keempat ini yang kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan jabriyan." Kemudian kalian memasuki era kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Kalau dikatakan penguasa memaksakan kehendaknya, berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi ibaratnya ketika saudara-saudara kita di Lombok kena bencana gempa, rumah-rumah mereka runtuh kan. Begitu runtuh, mereka biar bagaimanapun kan manusia normal, punya anak kecil, punya bayi, ingin tinggal di bawah naungan sesuatu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya karena belum ada rumahnya, ya sudah bikin tenda lah, ya kan begitu. Termasuk relawan datang juga bantu membawa tenda kan begitu. Tinggallah mereka di bawah tenda itu, setidak-tidaknya lah supaya istilahnya apa namanya,
ada ternaungi dari matahari yang panas, dari hujan tidak kehujanan. Tapi jelas bukan rumah. Ini juga terjadi Pak pada dunia Islam ini. Begitu rumah kita runtuh, apa yang terjadi? Berdirilah bedeng-bedeng, bedeng Turki, bedeng Mesir, bedeng Indonesia. Berdiri Pak bedeng-bedeng ini. Gitu. Bedeng dengan rumah bagus mana? Bagus rumah. Cuma karena nggak ngerti sejarah, ya kan? Baru tinggal di bedeng juga belum terlalu lama, Pak. Belum ada 100 tahun tinggal di bedeng. Mulai teriak-teriak bedeng harga mati. Gitu. Ya kan? Sehingga orang yang mengingatkan, kita mesti bangun rumah kita lagi. Nggak bisa, bedeng harga mati. Gitu, ya kan? Kenapa? Ya karena musuh pun tahu gitu loh, bahwa hakikat bedeng ini beda dengan rumah tadi. Rumah tadi itu dinaungi dengan semangat top priority apa? Obedience adalah Allah dan Rasulnya. Sementara bedeng-bedeng ini sejak awal berdirinya sudah diarahkan untuk tidak lagi peduli dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang saya istilahkan tadi pagi di kuliah subuh, kita masuk era kegelapan. Karena pelita yang datang dari Allah, Al-Quran, tidak dijadikan sumber acuan, sumber nilai, sumber hukum. Dan mulailah bedeng-bedeng ini menyalakan lampu tempel, made by the bedeng, gitu, bikinan bedeng masing-masing. Ada lampu tempel khusus Turki, lampu tempel khusus Mesir, lampu tempel khusus Indonesia. Gitu. Celakanya umat Islam yang tidak terlalu mengerti sejarah menyangka lampu tempel ini oke, fine. Cocok juga kok. Bagian yang pertamanya cocok sama qul huwallahu ahad, bagian kedua cocok dengan ini. Ilmu cocokologi dipakai. Gitu. Padahal intinya bukan lampu dari Allah, lampu bikinan manusia. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, musuh kita ini mempelajari Pak perubahan sosial, perubahan nilai yang terjadi pada umat Islam ini, sehingga akhirnya apa? Mereka bikin rumah mereka. Rumah kita sudah runtuh, mereka bikin rumah mereka, rumah Yahudi. Simbolnya kayak gini. Simbol apa nih Pak? PBB, Perserikatan Bedeng-bedeng. Gitu. Hanya orang yang bermental bedengisme lah yang bangga dengan PBB. Tapi orang-orang yang ngerti sejarah, orang-orang yang memang semangatnya adalah hubbullah wa hubbur rasul, cinta Allah dan cinta Rasul, mereka akan menganggap ini rumah ilegal, ini rumah ilegal. Gitu. Dan Anda harus ketahui, PBB ini dibangun Pak sudah lengkap dengan strategi mereka. Di dalam PBB ada dewan-dewan Pak, tapi dewan yang paling menentukan perjalanan dunia sekarang ini namanya Dewan Keamanan PBB, United Nations Security Council. Jumlah anggotanya berapa negara? Hah? Tidak, Anda tahunya 5 karena memang 5 itu yang paling penting. Sebenarnya anggotanya 15 Pak. 15 anggota Dewan Keamanan PBB, dengan catatan 10 anggota adalah negara-negara sebagai anggota tidak permanen, anggota aplusan, gonta-ganti. Yang 5 anggota permanen, punya hak veto, sangat menentukan. Siapa mereka? Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, China. Ada yang muslim Pak? Ada yang muslim? Enggak. Ini yang mimpin dunia sekarang. Itu pun pemimpin di depan layar Pak. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud laknatullah alaihim. Karena Yahudi itu ciri khasnya demikian. Yahudi itu tidak akan memerangi kita serentak langsung dengan kita face to face. Nggak berani mereka. Mereka selalu mencari benteng kokoh, tempat berlindung atau dinding yang tebal. Nah, mereka bikin PBB. Itulah benteng mereka. Makanya kalau Anda lihat tentara Israel Yahudi itu, kalau berhadapan langsung dengan pemuda-pemuda Palestina yang padahal anak-anak kecil Pak, cuma pegang batu Pak, ya kan? Wah, luar biasa, mereka lengkap, baju anti peluru, ya kan? Pakai helm, ya kan? Pakai senjata canggih, gitu kan? Sementara anak kecil cuma pegang batu. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik foto-foto yang ada, seringkali di celana bagian belakang mereka Pak basah Pak. Celananya si tentara Yahudi itu. Kenapa? Karena mereka itu menghadapi anak-anak muda Islam saja terkencing-kencing Pak. Gitu. Saking takutnya mereka dengan kematian. Makanya sekarang IDF, Israel Defense Force, adalah satu-satunya angkatan bersenjata negara di dunia ini yang pabrik seragam tentaranya, bagian celananya itu sudah build up, di dalamnya ada pampersnya Pak. Gitu. Iya. Karena mereka pengecut, takut sekali mereka menghadapi orang-orang beriman. Dan itu pula sebabnya mereka sangat percaya dengan hadis Gharqad. Tahu ya hadis Gharqad?
Ya, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin akhirnya memerangi kaum Yahudi, sehingga pohon dan bebatuan berbicara pada hari itu, berpihak kepada tentara Islam, memanggil-manggil, ya Abdullah, ya Muslim, hai hamba Allah, hai Muslim, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, karena pohon Gharqad itu pohonnya orang Yahudi. Hari ini Pak, di Israel, di antara proyek mega proyek penghijauan besar-besaran adalah menanam pohon Gharqad, Pak. Kenapa? Karena mereka tahu kalau akhirnya umat Islam menyadari rupanya melawan Israel ini nggak cukup lewat PBB, memang harus perang gitu sama mereka, gitu kan? Mereka sudah tahu harus bersembunyi di mana, Pak? Di balik Gharqad. Ya. Alhamdulillahnya kita juga tahu hadis itu. Jadi kalau kita nanti masuk dalam pasukan Al-Mahdi memerangi Yahudi, yang pertama kita cari pohon Gharqad, ya kan? Singkirin sedikit, cilup bak, kena kamu, ya kan? Baik, jadi saudaraku rahimakumullah, disinilah kita berada sekarang di babak keempat. Ya. Babak yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah babak berlakunya hadis lubang biawak. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman. Kata Nabi kita SAW, sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan, cara hidup, way of life bangsa-bangsa sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu masuk lubang biawak sekalipun, kalian akan terus mengikuti mereka.